Ya, mohon maaf Bu, dari tim akreditasi sekolah, kebetulan saya ditunjuk sebagai bagian satgas. Kita melakukan wawancara sedikit dengan Bu mengenai sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Oke, siap. Jadi mohon. Jadi di dalam borang akreditasi ini ada mengenai pengelolaan sarana prasarana yang untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas. Ada beberapa hal yang mungkin bisa Ibu sampaikan atau mungkin dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya mengenai pengelolaan yang ada, pengelolaan sarana prasarana yang ada di SMP 37 Pekanbaru. Nah, bagaimana menurut Bu mengenai pemeliharaan sarana prasarana serta perawatan yang ada di sekolah kita yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu bagaimana Bu? Oke, makasih Pak. Baiklah, ini mengenai pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Yang pertama, kalau namanya pemeliharaan, sesuai dengan yang sudah saya SK-kan wakil bagian sarana dan prasarana di SMP Negeri 37 mengenai pemeliharaan, yaitu kita menjaga. Nah, menjaga terlebih dahulu setiap tahun kita jaga, kita pelihara. Kalau seandainya ada di antara ya tahun ke tahun tersebut ada yang rusak ringan, nah makanya kita perhatikan, kita jaga. Kalau ada yang rusak tentu kita akan memperbaiki. Nah, jadi tergantung kepada bentuk kerusakan dari sarana tersebut. Nah, saya rasa itu saja Pak. Artinya kan kita Ibu selaku kepala sekolah membentuk di SK-kan Iya. sarana prasarana dari wakil sarana prasarana dan beserta anggotanya. Ya, betul. Lalu Pak, tidak hanya sebagai wakil Sapra saja, seluruh guru juga harus ada rasa memiliki Dan menjaga. Nah, menjaga bersama. Jadi bukan berarti itu karena di SK-kan humasnya atau Saprasnya itu satu orang, berarti bukan hanya satu orang itu saja, tapi semua kita. Nah, harus kita bekerja sama. Nah, ada rasa memiliki di sekolah ini. Dari setelah kita lihat atau kita amati dan kita pelihara, tentu mungkin akan nampak hal-hal yang rusak. Nah, jadi bagaimana tindakan yang Ibu ambil untuk memperbaiki sarana prasarana yang mungkin ada namanya dipakai, mungkin tentu ada yang rusak, ada yang mungkin tak tanggal atau dan sebagainya yang kita lakukan untuk perbaikan tersebut. Oke Pak, ini mengenai perbaikan sarana yang rusak. Nah, tidak akan mungkin barang yang kita pakai tidak akan rusak. Ya, benar. Nah, dari jumlah siswa 700 sekian, nah bisa saja nanti kerusakan itu mungkin ya tidak seperti anak-anak itu akan merusak barang-barang sekolah, tidak, tapi barang yang rusak tentu ada pemeliharaan yang kita sebut namanya diperbaiki. Nah, itu setiap tahun sebelum anggaran BOS dan dana BOS itu kalau kita ada nama RKS itu ada rencana kerja sekolah itu kan. Nah, itu diperhatikan setiap dia rusak ada perbaikannya. Nah, jadi otomatis setiap tahun kalau ada kerusakan harus ada perbaikannya yang sudah dianggarkan di anggaran BOS. Artinya kita tentu melihat sejauh mana perkembangan kerusakan yang ada di sarana prasarana sekolah. Lalu Bu, yang ketiga ini dari sarana yang ada. Sarana yang ada mulai dari gedung, mulai dari lapangan, atau mungkin sarana yang ada di sekolah kita. Bagaimana menurut Ibu pemanfaatan sarana prasarana tersebut agar proses pembelajaran di sekolah kita bisa mendukung dalam pembelajaran di sekolah? Ya, Bu. Baiklah Pak, masalah sarana rasanya sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi penempatan sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah, nah betul-betul sudah dimanfaatkan. Contohnya
ada yang mungkin kemarin kita kita buat untuk sementara musola, karena sudah ada musola yang sebenarnya. Nah, kita manfaatkan itu untuk pojok literasi. Nah, sanggar literasi. Lalu kita sudah manfaatkan hasil-hasil karya anak. Makanya hasil-hasil karya anak kita pajakkanlah di pojok-pojok. Nah, pojok-pojok literasi dan pemanfaatan halaman depan kelas sehingga sudah rasanya untuk pemanfaatan sarana dan prasarana ini sudah tepat pada sasarannya, karena kita sudah memanfaatkan sebaik-baiknya. Contoh dari hasil P5 kelas 7 kita yaitu membuatkan ekobrik. Ekobrik itu sudah jadi kursi dan sekarang sudah bermanfaat, alhamdulillah. Nah, terasa sekali. Nah, kita dengan hasil kerja anak-anak, nah sudah kita manfaatkan kursi tersebut dan sudah betul-betul rasanya dengan rasa bangga, kursi sudah mantap. Nah, jadi memang belum kita, harga jual kita belum lagi Pak, tapi sudah dimanfaatkan, sudah rasanya sudah bangga kali lah hasil karya anak-anak kita ini tentang ekobrik SMP 37. Nah, saya rasa itu saja barangkali ya Pak Yan ya. Ya Bu, jadi dari kesimpulan bahwa pengelolaan sarana prasarana di SMP 37 itu sudah terlaksana dengan baik, sehingga bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah kita. Mungkin itu saja Bu, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup wawancara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rakyat, bincang-bincang kita sedikit. Ya. Ada yang mau saya tanyakan kepada Pak Yan. Nah, selaku Pak Yan kan sebagai wakil kepala bagian sarana prasarana di sekolah ini. Ya. Jadi ada beberapa hal, diantaranya itu bagaimana pemeliharaan tentang pengelolaan sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien. Ya. Nah, yang pertanyaan saya itu bagaimana pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sesuai standar operasional. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin saya akan menjelaskan pastinya. Memang saya ditunjuk oleh Ibu Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana di Kabupaten Bandung. Saya ditunjuk juga dengan beberapa anggota dari sekolah. Nah, pemeliharaannya tentu kita bekerja sama. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dibantu kawan-kawan dan juga dibantu oleh Bapak Ibu guru untuk mengecek secara berkala. Karena saya sebagai guru tentu akan masuk ke dalam kelas secara bergantian. Nah, disitulah kita akan melihat atau mengamati sarana prasarana yang ada baik di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Jadi kita pantau, mungkin ada yang masih tetap terjaga dengan baik, dan itu kita perhatikan terus. Dan mungkin ada juga yang karena barang-barang pakai itu ada yang besar. Ya. Nah, berarti intinya di sekolah ini adanya kerjasama dari semua guru dan semua warga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ini. Dan kita amati, kita pelihara secara ya. Berarti ada pemantauan, pengawasan dan pengecekan. Ya, oke. Nah, berarti selesai kata Pak Yan tadi, berarti kan di antara barang itu barang. Nah, pasti ada yang rusak. Nah, bagaimana perbaikan sarana dan prasarana yang rusak itu? Nah, tentu barang-barang yang rusak setelah kita amati, kita lihat, itu ada yang rusak. Yang rusak tentu kita pisahkan. Kita pisahkan untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan ini tentu kita menggunakan dana atau anggaran yang disediakan melalui dana. Pertama, barang tersebut kita pindahkan ke dalam gudang atau tempat yang dalam gudang, lalu secara berkala juga, apakah secara per semester atau per bulan tergantung kerusakannya. Jadi kita perbaiki dan juga tergantung berat kerusakannya juga. Kalau mungkin berat kerusakannya tidak mencukupi dana kita, itu tidak bisa kita. Jadi berarti memang betul-betul pemanfaatannya secara optimal ya. Nah, terus bagaimana pemanfaatan sarana itu? Yang bagaimana secara efisien dan optimal itu?
Jadi dari sarana prasarana yang ada setelah kita pantau, setelah kita perbaiki, kita juga manfaatkan data yang ada di sekolah. Bagaimana bisa mendukung proses pembelajaran? Apakah dalam bentuk sarana prasarana meja, lemari, itu kita manfaatkan sebagai tempat untuk pelaksanaan duduk. Kalau lemari itu kita manfaatkan sebagai tempat. Kalau kursi nanti kita letakkan sebagai tempat duduk. Nah, untuk bangunan yang ada di 937 itu kita manfaatkan bagaimana bangunan ini atau keras yang ada di sekolah ini kita manfaatkan sebagai pojok baca. Nah, seperti kita saat ini kita duduk kan, bangunan di sekolah kita manfaatkan sebagai tempat literasi siswa. Jadi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran baik yang dilaksanakan di dalam kelas untuk pembelajaran di luar seperti lapangan, seperti bangunan kita manfaatkan dengan baik, apakah untuk pembelajaran olahraga, seni, atau pembelajaran sains dan lain sebagainya. Berarti memang betul-betul efektif, efisien dan optimal. Contohnya ini ya Pak ya. Nah, ini kan istilahnya kan tidak terpakai kan? Bisa dijadikan saya tengok pemecah. Nah, betul-betul jadi pembelajaran bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar. Oke, terus ada poin lagi Pak ya. Tentu pemasaran ini kan ada berdampak positif terhadap proses pembelajaran. Nah, bagaimana kesiapan penggunaan sarana dan prasarana ini ya untuk pembelajaran? Nah, kesiapannya tentu namanya barang yang akan dipakai tentu kita pastikan siap. Itu tidak mungkin anak akan duduk kalau kursinya patah gitu atau kursinya goyang, tidak akan mungkin. Jadi kita selaku guru, selaku pendidik dan selaku yang di SKK untuk memantau, kita pastikan dengan efisien apakah barang atau tempat yang akan dipakai siswa itu benar-benar tidak ada masalah. Dalam arti kata layak dipakai. Seperti letak lemari itu kalau seperti bolong itu kan tidak bisa dipakai. Kita perbaiki dulu, lalu kita pastikan lemari tersebut bisa digunakan untuk jadi memang benar-benar yakin kita berdampak positif untuk mendukung pembelajaran. Berarti benar-benar proses pembelajaran itu nyaman dengan memanfaatkan sarana yang ada itu secara baik-baik. Ini ada satu lagi. Apa ini? Itu bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung ya secara efektif karena dukungan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, proses pembelajaran memang pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik jika semua stakeholder atau daya dukung itu nyaman. Misalnya dari segi pencahayaan, dari segi kenyamanan anak di dalam kelas, dari segi tempat duduk. Nah, tentu kalau anak panas itu suasana panas di kelas itu kan tidak nyaman. Jadi tidak nyaman. Jadi proses pembelajaran itu kalaulah semua hal atau semua daya dukung apakah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Anak kita suruh membaca, tapi anak tidak ada apakah tempat duduk, kan tidak mungkin. Kita harus pastikan dan proses pembelajaran itu bisa efektif kalau semua sarana prasarana dengan baik. Kipas angin mungkin ada beberapa hal. Kalau cuaca agak gelap, itu kita pastikan lampu di dalam kelas itu bisa lancar atau efektif untuk pencahayaan. Berarti betul-betul ya nyaman. Dibuat siswa itu senyaman mungkin dengan memanfaatkan stakeholder yang ada, memanfaatkan sarana pembelajaran optimal, secara efektif. Mudah-mudahan berarti ini sangat bagus sekali. Baik Pak ya, terima kasih atas apa ya yang sudah disampaikan tadi. Itu sangat bagus. Dan kali saya akan bertanya lagi kalau ada hal yang saya ingin tahu. Terima kasih saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kami dari tim aplikasi sekolah untuk mohon izin waktunya, mungkin Bapak ada waktu
menyampaikan atau bertanya ini mengenai sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini ada yang ingin Bapak sampaikan Bapak selaku perwakilan wali murid, atau lebih tepatnya selaku ketua komite di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yaitu mengenai pelibatan semua warga sekolah, ya, dan pemangku kepentingan eksternal. Eksternal artinya yang berada di luar sekolah tapi tetap bagian dalam kepentingan sekolah, yaitu peran serta Bapak atau Bapak selaku ketua komite dalam perencanaan atau pengadaan sarana prasarana di SMP 37 Pekanbaru. Baik, mana Pak? Baik, terima kasih Pak. Sama sekali Pak Ayat yang telah mengundang kami pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentu atas nama Komite SMP Negeri 37 cukup bangga dengan keberadaan SMP 37 Pekanbaru di tempat, terutama tentu kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Indrawati MPD, yang telah cukup aktif membina sekolah kita ini, terutama tentu pada anak didik kita, dan juga sarana dan prasarana sekolah yang ada di SMP 37 Pekanbaru. Kemudian kami juga selaku perwakilan dari wali murid, tentu dalam hal ini kami selaku komite, dalam hal tentang kegiatan sekolah, terutama perencanaan yang menyangkut dengan sarana dan prasarana sekolah, kami selaku komite selalu dilibatkan oleh pihak sekolah. Tentu ibu kepala sekolah yang mempunyai peranan di sini selalu berkomunikasi dengan kami agar supaya sekolah kita SMP 37 ini bagaimana untuk pencapaiannya agar kita bisa lebih bagus dari sekolah-sekolah lain. Dalam hal ini menyangkut dengan sarana, tentu merupakan penunjang sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita ini. Alhamdulillah, selama kami dipercaya sebagai ketua komite dan juga ibu kepala sekolah mempercayai kami sebagai ketua komite, hubungan kami dengan ibu kepala sekolah, kegiatan apapun dan tentang kegiatan-kegiatan sarana prasarana, apakah itu perencanaan atau hal lain, selalu melibatkan kami selaku komite. Mudah-mudahan ke depan nanti sekolah kita lebih maju. Artinya adanya interaksi atau komunikasi yang baik yang terjalin antara kepala sekolah dengan Bapak selaku ketua komite. Selanjutnya Pak, dari perencanaan tersebut tentu adanya setelah barang tersebut ada atau sarana tersebut telah tersedia, tentu kita perlu pemeliharaan atau perawatan atau perbaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau yang rusak. Sejauh mana Bapak melihat peran komite terhadap sarana prasarana dalam perbaikan atau pemeliharaan sarana yang sudah ada? Baik, tentang pemeliharaan, tentu kita sebelum kita pemeliharaan itu tentu kita lihat dulu kira-kira apa yang akan kita rencanakan. Itu menyangkut dengan perencanaan tadi. Apabila kita sudah mendapatkan barangnya, tentu kita memeliharanya. Bagaimana caranya? Tentu kita selalu melibatkan anak murid kita, dan juga selalu kita melibatkan orang tua agar barang-barang yang ada di sekolah ini kita sama-sama menjaganya, agar apa yang telah dilaksanakan ataupun apa yang telah dibeli untuk kepentingan sekolah jangan cepat rusak, jangan cepat habis. Nah, inilah tujuan kita pemeliharaan ini. Kita sosialisasikan kepada wali murid, kita sosialisasikan kepada anak didik kita,
kita bersama-sama dengan pihak sekolah menjaga agar apa-apa yang ada di sekolah ini sama-sama kita menjaga dan memelihara. Ya, artinya dengan kita setelah sosialisasi, kita harapkan ada kerjasama baik dari anak siswa, dari guru, dari wali murid, sehingga sarana yang sudah ada ini bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga tidak cepat rusak. Ya, nah dalam ini tentu kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ini, apakah itu majelis gurunya, wali kelasnya, dan juga tentu yang ada di sekolah ini terlibatkan. Artinya kita bersama-sama memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ini. Oke, saya rasa itu saja Pak mengenai sarana prasarana. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, dan saya tutup wawancara kita dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak mau nanya nih Intan mengenai sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Nah, Intan disemuikan sebagai siswa seperti siswa baru. Jadi ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita untuk mendukung pembelajaran di sekolah kita. Nah, menurut Intan ini dalam pengelolaan sarana prasarana tentu kita harus melihat secara umum ya, global ya. Bagaimana menurut Intan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Coba Intan gimana? Oh ya, pastinya kami sering menjaga Pak. Terus saling mengingatkan juga pada teman-teman agar tidak merusak seperti meja, lemari, kursi yang ada di lokal. Oke, jadi Intan sama kawan-kawan yang ada di kelas saling mengingatkan dan saling menjaga ya. Mungkin ada kawan-kawan yang lupa atau tersenggol mungkin lemarinya atau kursinya, diingatkan untuk sama-sama dijaga. Nah, mungkin dari beberapa namanya sarana prasarana ini tentu akan dipakai secara terus-menerus dalam 1 tahun diperbaiki. Nah, tentu ada yang rusak. Nah, bagaimana kamu di dalam kelas atau kawan-kawan di kelas kalau ada barang-barang yang rusak itu diapakan? Biasanya sih kami perbaiki Pak. Nah, itu tuh membedakan mana yang meja-meja yang masih bagus dengan yang rusak, dan kursi-kursi yang bagus sama yang rusak itu kami kumpulkan. Yang rusak-rusak nanti kami kumpulkan ke gudang. Nah, itu akan diperbaiki saat misalkan libur semester. Nah, itu kan kami kan tidak melakukan pembelajaran kan di sekolah. Nah, di saat itulah diperbaiki. Artinya di dalam kelas kamu ikut membantu ya, mengangkat, memisahkan namanya barang yang masih layak pakai, mungkin masih yang atau yang barang yang tidak layak pakai lagi, sehingga akan kita perbaiki di sekolah. Nah, selanjutnya nih di dalam pembelajaran di kelas tentu ada pemanfaatan baik sarana prasarana. Nah, sejauh ini menurut Intan bagaimana pemanfaatan sarana prasarana di sekolah? Oh, sangat bagus pasti ya Pak, karena teras baca kita udah punya teras baca juga kan, lapangan yang luas untuk olahraga, terus ruangan yang cukup luas juga di dalam kelas, ada pojok baca juga kan. Jadi lemari mungkin ya, lemari, kursi, meja, sudah bisa lah untuk mendukung pembelajaran sehingga betul-betul bermanfaat, tidak hanya sebatas seperti kita duduk saja, itu kita perlu meja, perlu kursi yang kita manfaatkan untuk pembelajaran di perpustakaan. Nah, selanjutnya ini ada 2 lagi nih. Dalam pengelolaan sarana prasarana tentu kita harapkan harus berdampak positif. Jadi ada pemanfaatan pembelajarannya. Nah, menurut Intan, apakah sekolah kita ini sudah siap dalam mendukung pembelajaran? Kesiapan sarananya? Pasti sudah siap Pak, karena kita juga sudah mempunyai lapangan khususnya. Terus kita juga punya bangunan yang bagus, labor, UKS, labor bisa digunakan untuk praktikum IPA atau halaman-halaman dan teras-teras buat latihan-latihan yang dikhususkan pada pembelajaran seperti membuat drama. Jadi pembelajaran menurut Intan tidak hanya di dalam kelas ya, bisa
juga ganti suasana di luar kelas. Jadi suasana ada mungkin perbedaan ya, mana mungkin enak di, kalau nggak enak di dalam mungkin bisa di luar dimanfaatkan. Sehingga bangunan yang udah ada bisa dimanfaatkan. Jadi sekolah kita betul-betul siap untuk penggunaan sarana prasarana. Nah terakhir ini Intan, selama ini dalam proses pembelajaran menurut Intan apakah sudah efektif dengan sarana yang ada? Sangat efektif pasti ya Pak, karena kita juga sudah, yang saya sebutkan tadi, sudah mempunyai pojok baca, lapangan yang luas, terus UKS, perpustakaan kita. Nah, bangunan-bangunan yang kokoh. Karena kalau misalkan kita punya bangunan tapi tidak punya tiang atau retak gitu, pasti kita nggak nyaman ya. Khawatir kan? Ya, khawatir. Ya, artinya selama ini proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dengan didukung sarana prasarana sehingga bisa lebih. Oke, terima kasih Intan atas waktunya. Semoga sarana yang ada di sekolah kita bisa kita jaga, bisa kita pelihara agar bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak tutup kegiatan wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.